Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Ya, di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke rumah Awili ya. Ini salah satu orang yang lebih mengerti mengenai Cana Auranti. Ini untuk konten kali ini tuh saya mau bahas mengenai Auranti, spek Auranti untuk kontes ya. Bisa dijelaskan mungkin ya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu. Tombol subscribe gak pindah-pindah, tetap di sana. Di samping tombol subscribe ada lonceng, bisa diklik juga. Karena satu subscribe kalian merupakan semangat buat kami untuk lebih berkarya. Oke, lanjut sekarang ke videonya. Saya bersama Awili dan dua ikan kesayangannya. Sebenarnya ikannya banyak, cuman ini yang saya tahu ikan yang sudah sering ikut kontes ya, yang dua ini. Nah, yang boleh tahu ini namanya siapa ini? Yang sebelah kiri namanya si Yellow. Karena emang bukan Yellow, si Oren bener. Nah, ini namanya si Yellow, ya. Yang ini si Beto. Si Beto. Kenapa namanya Beto kayak yang itu? Karena kan kalau misalnya Cana lebih cenderung ke predator ya. Kalau predator tuh emang apa sih? Basically-nya betul. Petarung ya. Fighting battle, betul. Filosofi. Ya, betul. Kita main di filosofi lah kalau ini. Gitu. Makanya saya punya brand Cana Beto Bandung. Gitu. Dari sini nggak? Atau gimana? Enggak, saya punya sebelumnya ini ya, saya punya dulu brand, baru saya kasih nama karena ini kan merasa spesial nih kan. Tuh, langsung kan salawat. Nah, ini kita lanjut. Kemarin tuh kan yang sempet juara di event Ciwok ya. Yang mana ya? Nih yang ini si Yellow. Ya, si Yellow. Ini masuk ke podium berapa? Kedua kebenaran di small. Di small ya, di kelas small masuk kedua ini. Ya. Emang ikannya sangat-sangat berkualitas. Ini dari yellow stripnya aja ini udah mau ke orange ya, bukan kuning lagi ini. Ngeri pisan lah pokoknya, cek bahasa Sunda mah hareudang panas tiris pokoknya. Itu tuh, itu yang membuat saya kenapa saya ingin silaturahmi ke Awili sendiri ya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya mau banyak bertanya. Ya, soalnya kan ini banyak juga penggemar Auranti, pengen tahu nih spek ikan Auranti yang baik untuk kontes itu seperti apa nih ya. Kan kalau spek kontes yang pertama tuh kalau saya lihat kan ikan harus benar-benar adaptasi. Itu penilaian pertama tuh adaptasi nih kayak ini. Ini penilaian waktu kita di Ciwok nih, kita kan impresi adaptasi. Jadi adaptasi ikan tuh harus benar-benar dia menguasai tank. Berarti untuk nilai paling gede dia biasanya per satu juri tuh dia dapat 10 per satu juri. Satu juri 10 poin. Ya, kemarin di Ciwok 3 juri, alhamdulillah kita dapat nilai full. Sempurna dong, betul. 30. Terus kembali lagi ke Yellow Strip. Yellow Strip tuh kita cari yang bener-bener baratnya simetris, tebal, kuning menuju oranye. Nah, kalau misalkan untuk yellow strip mungkin bisa dilihat untuk contohnya nanti kita perdekat. Ini untuk bar posisinya kanan kiri itu sama atau simetris. Dan warna itu kuning menuju ke oranye ya, yang lebih. Itu dia bakal nilainya tinggi. Biasanya nilainya satu juri 4. Berarti ini sempurna juga. Itu sempurna buat di kelas nasional, alhamdulillah. Pantesan ya, makanya saya nggak salah datang gitu makanya. Ini ikan sangat-sangat bisa dibilang ya, karena sudah ada bukti juga ya, berarti ikan yang sangat berkualitas, makanya bisa bersaing di kancah kontes nasional gitu. Setelah mungkin dari adaptasi warna nih, warna. Kalau warna kan kita harus benar-benar kuningnya kita dapat, mungkin birunya kita dapat. Jadi harus mungkin ini terlalu mencolok ke kuning. Yang ini? Dia ke goldnya, jadi dia birunya emang kayak nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misal dia dikasih background putih, dia birunya juga enak lah. Keluar gitu. Juga mungkin ya. Waktu di Ciwok kemarin nggak keluar bener gitu. Ya gitu, kalau misalnya ke warna gitu. Kalau untuk warna satu juri 4 juga. Satu juri 4, tapi kita dapat mungkin dari
ya karena dia lebih mentok ke goldnya, jadi birunya nggak terlalu. Oh berarti kalau bisa saya simpulkan lagi, kalau yellow strip itu khusus di yang yellownya ya, yang bar yellow itu. Betul. Penilaiannya. Kalau untuk penilaian warna itu keseluruhan dari si ikan tersebut. Nah setelah itu mental, Ya. mungkin mentalnya akan banyak untuk mungkin pemula seperti saya kan. Ya. Kebanyakan tuh pengen ikan berarti yang mangap. Ya. Nah itu di kontes tuh sebenarnya mangap itu tuh ada apa enggak sih? Sebenarnya enggak sih. Kalau menurut saya itu buat gaya-gayaan doang sih, itu keren-kerenan doang lah. Keren-kerenan, gitu. mangap. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi tidak dianjurkan buat, meskipun kita punya ikan yang mangap, saya tidak dianjurkan buat dimangapin karena dia ke satu dia tenaga lebih ke Kuras mungkin ya. kuras, terus kadang-kadang bisa pecah yang rahang betul. Itu nggak boleh lah. Cuman kalau pengen keren-kerenan ya boleh. Terus harus tahu dulu karakter ikan tuh gimana nih. Kalau terlalu agresif dia biasanya ke kaca nembak. Ya yang Nembak. suka ada Betul. sampai ada Tapi surat. ada juga yang jago, dia tahu dia kaca tuh kayak gimana, dia mangkapnya enak. Oh jadi yang mangap. Nah kayak ini nih, Ah. dia tahu dia mana kaca, mana ibaratnya bukan gitu. Jadi kalau ikan ini dia biasanya kalau kaget tuh dia betul, dia langsung benar-benar nembak ini Kaca. betul. Oh jadi kalau untuk mangap sendiri itu mah tergantung kita aja ya. Ya. Mau mangap atau enggak. Mungkin untuk di rumahan mah mangap oke-oke aja ya. Oke aja, tapi syarat sih jangan dimangapin. Jangan dimangapin. Kecuali kalau ada orang nih, ini mangap gak? Ya udah, boleh dicoba. Nah, jadi yang penting kalau misalkan emang ikan udah mangap, ya udah Mentalnya udah bener-bener mentalnya bagus emang gitu udah kan. bener-bener matang Tapi lah kalau ya. buat penilaian di kontes itu nggak ada penilaian mangap, nggak ada gitu. Jadi untuk mangap sendiri itu tergantung balik lagi ke kita. Betul. Kalau kita mau fokusnya ke kontes, saran dari Awil sendiri mungkin Ya. tidak usah lah ya, nggak usah Yang dimangapin. penting ikan di saat kita disamperin sama juri, ya ikan Performnya enak mungkin ya. betul, dan displaynya juga enak kan. Juri lebih enak mandang yang mungkin enak nih show. Ya mungkin kalau kontes show ya dia bolak-balik dengan cantiknya lah. Jadi dia bisa kelihatan ya kayak yellow stripnya, warnanya dia benar-benar kelihatan. Nah ini nih, pokoknya untuk mungkin disebut tadi masuknya dari mental itu sama adaptasi mungkin sedikit berhubungan ya. Betul. Soalnya kan kalau misalkan mental ikannya bagus, otomatis adaptasinya juga dia Bagus. lebih cepat gitu. Nah langsung saya lihat ini setelah mental tuh ada anatomi ya. Ya, anatomi proporsional. Nah itu yang dimaksud anatomi atau proporsional tubuh untuk spek ikan kontes tuh yang baik itu seperti apa? Kalau anatomi proporsional tubuh itu biasanya dari mulut ini kan, dari rahang Ini mungkin ya, Mm-mm. dari belakang rahang Dia harus lurus sampai ke bawah, sampai ke ini belakang pangkal betul. ekor. Ya, sampai ke pangkal ekor dia harus benar-benar nggak ada benjolan kayak gemuk-gemukan nih, kayak itu juga nggak bisa gitu kan. Terus proporsional tubuh dari badan pun harus benar-benar nggak boleh kegemukan, terus nggak boleh juga terlalu kurus gitu ya. Jadi harus benar-benar perfect lah. Mungkin kayak manusia juga Ya, gitu ya. iya. Jadi seteraknya pas gitu. Pas, jadi Nggak terlalu megang, nggak terlalu Seterak. gendut. Tah eta. Enakeun pokoknya jadi dilihat teh enakeun gitu. Atletis. Ya, Atletis. kan kayak anatomi itu kayak dorsal tuh satu berbanding satu sampai berbanding satu sama dorsalnya. 1,5 lebih bagus gitu kan. 1:1 tuh antara lebar Badan tubuh sama lebar betul. dorsal tuh Hmm. 1:1 Betul. minimal. Ya, Kalau misalkan emang dorsalnya bisa lebih lebih high dari pin 1, lagi. itu Oh, udah. gila. Iya. Terus dibangun sama ekor yang close. Ekor close tuh, ekor close tuh seperti apa? Ekor close tuh yang emang bener biasanya kalau kita lihat ya kayak ini nih si Pentel nih. Dia emang dari dorsal, ekor sama anak tuh emang bener-bener nyatu kayak Oh, kutang. jadi nyatu dari depan, belakang tuh bulat ya? Nutup lah gitu. Itu ekor close kan. Terus nggak ada cacat kayak ibaratnya tulangnya bengkok, terus ada sobek-sobek, itu nggak boleh sebenarnya. Bukan nggak boleh sih, tapi biasanya di anatomi ini nggak akan sempurna. Kalau ini alhamdulillah sempurna nih, ini sempurna, alhamdulillah saya di nasional. Itu loh kalau buat
membahas tentang anatomi ya. Iya, bener soalnya ini saya tadi pertama datang juga emang mungkin sebagai pemula juga ya lihat Auranti yang emang proporsional itu apa bisa dibilangnya langsung tak gitu Ya. oh kayak gini Ya, mungkin karena kan kalau ikan bagus, mata nggak mungkin membohong. bener Betul. sama ada harga ada kualitas Itu ada kualitas ada harga ada kualitas. nah mungkin sama itu kan untuk penilaian di kontes ya. Ya. Nah ini mungkin ada sedikit bayangan lah mungkin buat kalian yang ingin mau masuk ke ranah perkontesan ikan cana khususnya cana Auranti. Tadi mungkin Awili sendiri sudah berikan semuanya untuk penjelasannya yang dinilai di kontes Auranti sendiri itu apa aja gitu mungkin tadi udah dijelaskan. Betul. Nah sekarang saya mau sedikit mau tahu sih ya ini khususnya bagi saya sendiri ya untuk semuanya juga ada treatment khusus nggak untuk ikan kontes? Ya pasti sih namanya ikan kontes pasti apapun ikannya mau maru mau bluku pasti ada yang namanya treatment. Karena kalau kita nggak treatment ya kita asal-asalan ya ikannya juga bakal asal-asalan lah. Dikasih tahu nggak nih? Boleh lah. Boleh deh. lah. Nah. Kalau saya kan apa ya? Iya. Ilmu tuh nggak akan Very good. Gitulah. Nggak akan dibawa mati. Gitu. Nah, Jadi itu ya udahlah kita progres kita sendiri. Saya bilang kayak gini belum tentu sama orang lain bisa dilakukan Nah, dengan betul. benar. Mungkin ini alhamdulillah juga ya kita juga dapat ilmu mungkin ya dari sekarang Ya ini kan Auranti bukan mengguruin tapi lebih ke sharing. sharing. Nah itu betul Ya, kita kan saya juga salah ya. Takut juga ada kan mungkin namanya ikan treatment dia kayak gini, treatment saya kayak gini beda-beda. Semua saya yakin beda-beda. betul Betul. cuman kalau di sini tuh mungkin kita lebih ke ya udahlah kita berbagi barangkali perawatan yang Awili berikan kepada saya dan kepada semua orang itu cocok ya alhamdulillah gitu. Ya. Enggak juga ya itu kan udah dikasih tahu Ya, gitu ya, ya betul. gitu aja mungkin ya. Jadi ini sedikit ilmu yang bukan sedikit banyak Sedikit banyak. banyak banget gitu, banyak banget ilmu yang akan kita cari, makanya jangan di skip. Ini kalau misalkan kelewat nanti beda lagi ya, Beda lagi. ya. Nah gimana langsung aja langsung pembahasan treatment nih. Kalau saya treatment pribadi sih kadang-kadang orang tuh banyak ya kalau kita ini saya ada ikan yang saya treatment nih namanya si Yellow JR ini nih Nanti kita lihat Kecil. ada ikan masih kecil tapi 14 cm up pokoknya belum 15 lah mau menuju 15. buat pemula juga kayaknya seperti saya aja itu lihat ikan itu, waduh, gila, Macai. aduh gitu. Baru lihat juga udah aduh. Next apa ya? Next kontes. Siap, Ya. pokoknya kalau misalkan ada itu kita siap. Wish. Itu Ya. marah-marah, Dinda jangan marah-marah. Nah itu untuk treatmentnya sendiri kita kembali lagi ke laptop. Ya. Seperti Kalau apa? treatmentnya biasanya kan kadang orang yang kecil tuh digemukin dulu, dibesarin dulu badannya. Kalau saya pribadi, saya kalau emang itu ikan harus kita progres aja. Meskipun dari 9 cm saya progres itu ikan dari 9 cm. Yang kecil yang tadi itu dari 9 cm. Dari 9 cm, saya 9 cm udah main progres dan menjaga kualitas profesional tubuh sama pakan pun kita di tahap ya. Biasa kan saya jujur, saya beli P1. Yang itu ikan P1? Betul, ikan P1 9 cm. Saya beli waktu kontes di Ciwok, tapi saya beli di teman saya nih. Yang ini ya? Ya, yang itu. 9 cm saya pertama ya biasalah kita kasih makan yang penting makan dulu kan. Kalau misalnya betul. kita beli P1 minimal makan gitu kan. Tapi ikan ini tuh unik juga, dia PO tapi dia langsung santol. Jadi udah plus bukan makan aja gitu. Nah itu udah Benar, terus benar. udah kayak gitu dia tuh besoknya lagi saya coba kasih peret dia langsung makan. Nah gitu kan jadi Bager ikannya. Nah, itu bagus ya alhamdulillah gitu tak. Sebelum 4 hari lah 5 hari saya coba nih pakai tangan nih, coba mainin pakai ini dulu pakai Bijak. enggak saya enggak main kaca gitu. Oh, Coba yang saya coba pakai pakan. Oh pakan yang digodain Tapi juga. kayak orang nih Hmm. mainin dia mau ngejar. Atuh itu mah rezekina Ya, nomor pisan kan, gitunya. ya Jodoh pisan. betul. Jodoh pisan gitu kan. Terus udah kayak gitu, saya coba nih pakai tangan, dia udah kayak yang ikan udah respon gitu kan. Ya udah asalnya kan saya main sekat kan, karena lihat progres dia bagus, langsung aja saya masukin ke single tank. Single tank. Biar
apa mentalnya tuh bener-bener apa sih Kebentuk betul karena kan kalau 9 cm dia mesti naik turun. Benar. Dia kadang-kadang unjuk juga Kadang benar mau, kadang diam gitu ya. Pokoknya kurang dari 2 minggu ikan itu mangap 9 cm. Dari ikan PO sekitar 2 minggu bisa sampai mangap, berarti itu ikan sangat-sangat Betul. kualitas ya. Kan balik lagi ya, nggak semua ikan kayak gitu. Betul. Saya juga kadang-kadang sebulan 2 bulan ada nggak mau mangap, Ya. galak oge henteu gitu. Ya, kan. si Nah, mager se-Indonesia Mm-mm. ada itu. Ada. cuman kalau display, cuman kalau mangap, flaring masih gitu. Labil ya. Gitu. Mungkin kebenaran si ikan yang saya treatment itu bagus. Ya mulailah saya treatment. Udah lihat cara ibaratnya apa? Mentalnya udah Kebentuk, enak nih, ya. kebentuk, baru kita harus makan penak sih kalau saya treatment. Oh, berarti kuncinya kalau misalkan kita mau treatment ikan maupun itu auranti atau Apapun itu, keseluruhan itu, pelet itu bisa kalau jadi saya- dibilang nomor 1 ya. ya karena kan ada apa sih namanya spirulina sama apa sih yang buat warna itu tuh? Karopil. Karopil, betul. Jadi emang bener-bener ngeluarin warna cepet. Oh, jadi benar-benar kalau misalkan kita ngandelin pakan induk aja gitu, kayaknya kurang ya. Ya, Harus kalau kata saya gitu. dibantu sama pelet. dibantu sama pelet untuk pemecahan warna mungkin, atau Ya, kalau di maru betul. itu ke bunga ya. Bunga ya, tapi itu kan beda lagi treatment ya. Ntar kita bahas. Adanya aja. Ya, betul. Kalem. Nanti ada juga pembahasan tentang ikan maru. Nah, ini untuk auranti tadi mungkin dari perawatan maju ke treatment sampai ikan itu ada mental nih ayah. Nah, untuk makan tadi kan Ayah bilang harus pelet, diusahakan harus bisa sampai masuk Pelet. pelet. Betul. Nah, untuk pola pakannya sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya ikan ini belum kebentuk mental, saya biasanya main treatment puasa. Jadi saya Senin sama Kamis saya puasa, tapi Saya atau ikan? saya ikannya. Nah, gitu kan ya kan. Terus Senin sampai Kamis, mager. kita apa sih dengan catatan makannya pun kita atur. Jadi sampai Nggak kegemukan, betul. Karena yang saya tahu masalah sana kalau dia kegemukan ya sama kayak kita, kalau kita kekenyangan Mager. Betul. Jadi Tetap diem gitu. jadi ibaratnya gimana caranya si ikan tuh masih lapar tapi masih ada masukan makan. Ganggarateun. Jadi kalau misalkan untuk pemberian pakan Ganggarateun naon, geus. ganggarateun teh masih pengen, tapi jangan Udah nggak ada. dikasih gitu. Oh, Jadi kan betul. mungkin ikan juga kan tadi kata A jangan terlalu kenyang. Nah, dikasih secukupnya sampai Nanggung, dia nanggung. pengen mau, masih mau, Nah. pengen yang mau gitu. Tapi kita nggak kasih lagi gitu. Iya. Kayak gitulah. Karena ikan sana tuh yang saya tahu kalau dia kenapa bisa display, sebenarnya dia display itu cari pakan. Oh, berarti dia yang mondar mandir display itu gitu kan di alamnya kayak gitu, dia emang bener-bener display itu nyari-nyari emang pakan gitu. Jadi dia kalau misal dia kekenyangan pasti dia mojok nih. Oh iya, Gitu kan. udah Tapi- kenyang ngapain lagi gitu betul. ya, ya. Tapi kalau misalnya dia agak lapar dia pasti kayak yang nyari Display juga. Jadi buat aktif juga sih ke ikannya lebih aktif. berarti untuk pola pakan dikasih Senin sampai Senin sampai Kamis. Senin, Kamis. Kamis. Untuk Udah. pemberian pakannya jangan terlalu over. Over tuh. Untuk pakannya sendiri apa aja? Kalau saya sih kalau pelet saya aja kayak blood parrot sama premium blue Untuk auranti. garanti. Tapi kalau misalnya ikan ini udah mangap, udah emang ikannya udah keren lah gitu kayak ya ini terus Yang sama udah itu, enak itu gitu. udah enak, ya udah makan setiap hari. Dengan gimana caranya tetap pakan harus dijaga, jangan sampai perlu kegemukan, terus kayak ibaratnya ya jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu over juga. Berarti untuk pola pakan tuh kalau memang ikan masih progres, kita masih pakai puasa ya, yang metode puasa. Cuman kalau uji mental ya, uji mental supaya mentalnya juga kebentuk. Tapi kalau misalkan ikannya udah mentalnya udah bagus. mantap, pelanya udah siap display, Mm-mm. itu kita kasih makan Setiap hari. Betul. Untuk pemberian pakannya secukupnya. Kira-kira Secukupnya. kalau untuk pelet segimana? Kan banyak yang nanya nih berapa butir gitu. Kalau saya pribadi sih kalau ukuran dari ini ya yang 14 mau atau yang 15 tuh pelet paling banyak 5. Paling banyak. Biasanya saya 3 butir. Kalau blood pelet saya kasih paling 3 butir. Karena kan dia size-nya saya size M ya. Mm-mm. Yang agak gede, paling dia 3 butir paling banyak. Berarti itu pemberian pakannya sendiri untuk blood parrot dan premium blue-nya itu langsung misalkan hari Senin blood parrot sama premium blue atau enggak? Enggak lah. Di mix. Jadi kita hari Senin nih kita Blood parrot itu blood misalkan. parrot itu
ntar hari Kamis kita bisa pakai premium blue, kalau nggak kita kasih makan enak lah, kasih makan besar. Makan besarnya dikasih di hari Kamis gitu ya. Mau Kamis mau Senin Bebas, yang penting dari Betul. satu minggu itu satu harinya kita kasih makan besar. besar Kita kasih. makan sepelet. Tapi kalau makan besar saya paling main di bancet ya, katak 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 bizer. kecil, nggak katak bizer. Main di bancet, cacing, lehong, udah itu doang. 3 pakan yang dipakainya bancet atau katak, terus cacing sama Cacing. ulat Hongkong. Ulat Hongkong. Terus kan kalau misalnya kenapa saya pakai bancet, karena katanya sih saya juga belajar dari teman-teman saya juga kan, bahwa kalau pakai katak tuh bisa katanya ngejabrikin dorsalnya. Bikin ikan menjadi gondrong. Nah, itu betul. Dari bancet. Dari tuh. bancet. Kalau dari Dari- cacing, Kalau dari cacing ya mungkin takutnya ada luka-luka lah di badan gitu kan. Bagus itu buat luka-luka dari badan ikan yang mungkin sedikit pun gitu, biar lebih ya kalau mungkin secara kasat mata kita juga nggak kelihatan gitu ya, yang kita itu gitu. dikasih cacing juga bisa. Nah, terus dari ulat Hongkong sendiri Nah, gimana? kalau ulat Hongkong sebenarnya ulat Hongkong sama jangkrik tuh bagus buat ngegalakin buat mental ya? Betul. Ya yang saya tahu nih ya, yang pengalaman saya Mm-mm. selama ini nge-trip Auranti gitu kan. Nah, Gitu. begitu tuh untuk treatmentnya. Mungkin dari tadi dari ikan progres sampai ikan mau di progres kontes begitu ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nih atau gimana nih untuk Auranti khususnya? Buat Auranti sih kalau saya pribadi ada sih treatment saya yang ya mungkin banyak orang yang tahu juga nih. Mhm. Kayak saya kan main diameter air nih, diameter Ah, air ikan-ikan itu belum kita betul. bahas betul lah. Ikan-ikan saya nggak ada yang airnya sedikit, pasti diameter airnya lebih tinggi gitu. Tapi karena kebanyakan ini sekalian juga ya, ada juga untuk Auranti PO atau Auranti baru lah ya, khususnya kan biasanya ada yang main air setengah dulu nih ya. Nih, Itu nggak apa-apa atau gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena biasanya kalau ikan PO biasanya kan dia harus butuh istirahat. Sedangkan ikan cana tuh bukan insang ya, tapi dia kayak cupang itu Naik naik ke atas ke gitu kan. atas. Kalau dia tinggi dia bisa kecapean. Telusur. Wah gitu. Jadi biasanya udahlah biasa 2 kali dari badannya. Oh, kalau misalkan emang ikan PO, Ikan PO 2 kali dari badannya, biar dia kalau mau ikan PO mau ikan sakit gitu kan, jadi dia napas tinggal naik tiumpul. betul gitu. Nah, ini untuk treatment khusus ikan progress kontes. Nah, dari tadi kata Awil sendiri ikannya di Ya kalau saya diameter air selalu tinggi. tujuannya Tujuannya buat ngegondrongin kalau saya pribadi, buat ngegondrongin. Terus ada lagi pakai arus. pakai arus. Arus. Air tinggi pakai arus itu Betul. fungsinya buat ikan jadi lebih Gondrong, jambering, lebih aktif, mungkin lebih sehat ya. lebih Karena dia energi, terus- olahraga. betul, olahraga terus. sehat pokoknya mah, jadinya membuat ikan itu menjadi lebih sehat, makanya hasilnya juga pasti akan maksimal Betul. intinya ya. Tapi dengan catatan kita harus konsisten dengan treatmentan kita sendiri. Nah, itu konsistensi satu kunci. nomor 1. Betul. Satu kunci yang nggak bisa lepas dari progresan itu, mau terlepas itu kita mau keep up apapun itu kita harus konsisten ya. Betul. Karena kalau nggak konsisten ya Ya. gitu. Nggak konsisten di ikannya juga. Ikannya juga kadang kala mau bagus, kadang kala Bisa aja. di parau juga enggak gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk pemberian pakan tuh emang bener wajib tiap hari, cuman dengan catatan pakannya jangan terlalu over, dan tadi udah dijelaskan sama Awili sendiri untuk pemberian pakan seperti apa. Mantap kan? Very good. Apalagi nih ada lagi nggak kira-kira untuk ranti? Kalau buat ranti cukup segitu sih kalau kata saya. Udah sangat jelas, cukup jelas atau kurang jelas? Jelas. Jelas? Oh, baik. Kalau sudah cukup jelas, mungkin nanti di next konten kita mau bahas Tentang Marula. Siap. Nah, ini untuk Auranti mungkin cukup sekian dengan penjelasan Awili yang menurut saya sendiri itu sangat jelas, sangat jelas. Makanya jangan di skip. Tadi kalau di skip kembali lagi aja dilihat mana yang kekurangannya gitu. Nah, itu cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.